Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Kurnia SPD. Saya guru di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menjawab salam dari Ibu. Mudah-mudahan kalian di masa pandemi seperti ini jangan lupa menerapkan 5M ya, jaga kesehatan juga supaya kita terhindar dari virus corona. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Mbak Nisa dipimpin untuk berdoa. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ibu lihat di Google Meet ini sudah ada semua ya, berarti tidak ada yang absen. Ya, Bu. Ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Ibu. Nah, ceria dong, ceria. Jangan musam gitu mukanya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi, terutama menganalisis unsur teks eksposisi. KG hari ini itu 3.4 anak-anak, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Indikatornya yaitu 3.4.3 menganalisis struktur teks eksposisi yang dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu nanti peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur teks eksposisi dengan tepat. Selain itu, karakter yang diharapkan juga nanti peserta didik dapat mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, manfaat mempelajari teks eksposisi itu juga ada 6. Bisa menambah pengetahuan tentang suatu hal, bisa menambah bisa menggambarkan pendapat penulis kepada pembacanya, bisa mengajak pembaca agar selalu berpikir objektif, menambah keterampilan membaca. Selain itu juga penulis dan pembaca dapat terbiasa meningkatkan wawasan terhadap suatu hal. Betul sekali. Oh iya, tadi apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Apa? Mbak Margianti? Iya, Bu. Teks eksposisi itu adalah sebuah karangan yang berupa gagasan, berisi gagasan dan fakta yang disampaikan secara ilmiah. Tujuannya itu untuk memberikan informasi, Bu, dan pengetahuan secara singkat. Ya, betul sekali. Jadi, teks eksposisi itu sebuah karangan atau paragraf berupa gagasan dan fakta yang disampaikan secara ilmiah bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan dengan singkat, padat, dan jelas. 1 buat Mbak Margianti. Kemudian, untuk struktur teks eksposisi sendiri itu ada 3 ya, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Bagian pembuka yang berisi pendapat umum, Bu.
Ya, yang betul sekali. disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dari teks eksposisi. Ya, jadi tesis itu sama aja pernyataan pendapat. Jadi bagian pembuka yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis. Kemudian argumentasi. Argumentasi itu apa? Saya, Bu. Oh, Mas Nur, Ya, apa? mencoba menjawab, Bu. Argumentasi itu adalah bagian yang berupa unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan, Bu. Ya, jadi selain tesis, itu fungsinya untuk mendukung dengan adanya di sini penguatnya, jadi bacaan tersebut lebih jelas. Selain itu, struktur yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Apa sih penegasan ulang? Saya tahu, Bu. Oh, Mbak Nisa. Apa Mbak Nisa? Penegasan ulang merupakan bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi aparat terhadap permasalahan diangkat. Ya, jadi penegasan ulang itu adalah bagian yang bertujuan untuk menegaskan dari adanya pendapat yang tadi ada argumen itu, di sini ada penegasan ulang kembali, yaitu bagian akhir. Jadi struktur teks eksposisi ada 3, ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Betul, minggu lalu kita udah belajar ya. Ini Ibu mengingatkan kembali. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kalian menyimak video berupa berita. Nah, nanti kalau tidak bisa mengikuti transkripnya akan Ibu kirimkan di sini. Di slide ini bisa satu lagi di grup WA, Ibu juga akan membagikan transkripnya. Nanti kalian menyimak video berita, kemudian dianalisis struktur dari teks eksposisinya. Tapi sebelumnya, silakan kalian lihat di grup WA, nanti ada pembagian kelompoknya. Nih, nah, pembagian kelompoknya ada 2, kelompok 1 khusus menganalisis tesis argumen, kelompok 2 menganalisis argumentasi dan penegasan ulangnya. Ini ya, kelompoknya ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan untuk beritanya. Sebentar, Ibu akan buka. Saudara, banjir, kekeringan, dan juga tanah longsor menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Nah, bencana ini tergolong sebagai bencana hidrometeorologi, yang utamanya terjadi karena fenomena lahan kritis. Lalu, separah apakah permasalahan lahan kritis di Indonesia? Nah, kami akan mengulasnya untuk Anda. Saudara, Anda bisa melihat di grafis yang ada di sebelah kanan saya bahwa menurut Kementerian Kehutanan, lahan kritis pun ini didefinisikan sebagai lahan yang keadaan fisiknya ini tidak berfungsi secara baik ataupun juga sesuai dengan peruntukan sebagai media produksi maupun juga sebagai media tata air. Kita tahu bersama bahwa secara umum lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif, kemudian juga bersifat tandus dan juga gundul serta tidak dapat Kalau digunakan begitu, untuk Ibu bertani karena kirim kesuburannya transkrip yang di rendah. grup WA ya, sama kalian bisa membaca transkrip video pembacaan berita tadi. Iya, Bu. Silakan kalian baca transkripnya ini. Diskusi kelompok, Ibu beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Ibu. Ya, jika sudah, silakan presentasikan dari hasil presentasi kalian tadi dari kelompok masing-masing. Dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Tadi ada siapa aja itu? Saya, Bu.
Oh, nggih, Bu Muji, mewakili kelompoknya. Ya, untuk ini saya hanya mewakili tesis aja dulu, Bu. Nanti untuk Oh iya, argumentasi Mbak diwakili Muji. oleh teman saya Mardiati, Bu. Boleh, boleh. Untuk tesis itu banjir, kekeringan, dan tanah longsor menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Itu kalau di transkripnya itu di paragraf yang pertama, Bu. Paragraf pertama. Paragraf pertama itu sampai terakhir adalah lahan kritis di Indonesia. Di situ ada tanda-tandanya. Ya, betul. Tesisnya dari sini ya, sampai lahan kritis di Indonesia. Betul sekali, Mbak Murji. Selanjutnya dari kelompok 1, siapa yang mewakili untuk argumentasi? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Mardianti, silakan. Ya. Untuk bagian argumentasi itu penyebab lahan kritis bisa terjadi karena beberapa faktor. Itu secara transkrip terdapat di paragraf ketiga, Bu. Paragraf ketiga, berarti penyebab lahan kritis. Ya, Ya, ya. ya, betul. Ya, di sini betul sekali penyebab lahan kritis masuk terhadap argumentasi, struktur bagian argumentasi. Selanjutnya, ini kelompok 1 sudah bagus sekali kita bebas. Untuk kelompok 2, silakan. Siapa yang akan mewakili? Saya, Ibu. Oh, siapa nih? Antara boleh salah satu. Mama lihatin dulu. Oh, Mbak Mali Hasan dulu, silakan Ya, Mbak Mali nanti Hasan. gantian ya sama Mbak Nisa. Ya, untuk kelompok 2, untuk argumentasinya itu geologi yang kering, genangan air yang terus-menerus, dan juga erosi tanah. Namun, perilaku manusia yaitu alih fungsi lahan ini pun bisa menjadi salah satu faktornya. Kemudian pencemaran bahan kimia serta banyaknya limbah plastik yang tidak dapat terurai di tanah juga sangat memperdalam terjadinya lahan kritis. Ya, itu salah satu argumen. Ya, betul sekali. Salah satu Ya, argumen. mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Ya, argumen yang berikutnya apa? Ya, argumen yang kedua itu mulai paragraf keempat, lahan kritis yang saat ini ada totalnya adalah 14 juta hektar di Indonesia. Mana yang tertinggi ada di Sumatera Utara dengan total 1,3 juta hektar, sampai kalimat yang terakhir ada sejumlah penanganan seperti reboisasi, pembangunan persemaian permanen, dan juga kebun bibit rakyat hingga pembuatan bangunan konservasi tanah, dan juga air telah dilakukan oleh pemerintah. Ya, sampai pemerintah ya. Jadi betul, dari lahan kritis saat ini gagal-gagal ya, sampai dilakukan oleh pemerintah, itu termasuk argumentasi. Sedangkan untuk penegasan ulang, siapa yang akan menjawab dari kelompok 2? Saya mencoba, Bu. Oh ya, Mas Nur. Ya. Untuk penegasan ulangnya itu ada di transkrip di paragraf terakhir, Bu, mulai dari kata kalimat namun sayangnya kemampuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi itu, Bu, sampai bencana alam, Bu, nggih. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk penegasan ulang, betul sekali di sini ada kata kuncinya. Namun sayangnya, nah, itu kan menegaskan dari adanya argumen-argumen yang ada di atas tadi. Betul pendapat dari Mas Nur. Kelompok 2 sudah betul semuanya. Tadi kelompok 1 juga sudah betul semuanya. Berarti sekarang kita lanjut ke berikutnya.
Tadi dari pembelajaran hari ini kita mempelajari apa saja ya? Mempelajari Marci atau Mbak Seli ini, Mbak Seli biasanya ceria sekali. Mbak Seli. ya, halo Ibu. Maaf ini saya tadi dari Thailand ya Ibu. Pelajaran hari ini Ke belakang ya. Iya. Tadi kita sudah mempelajari apa saja Mbak Seli? Kalau saya dengar yang pertama ya Ibu, kita mempelajari tentang teks eksposisi, mulai dari struktur teksnya, juga pengertian tunggu bentar. Sebuah kalau teks eksposisi itu sebuah karangan atau paragraf berupa gagasan dan fakta yang disampaikan secara ilmiah, dan tujuannya itu untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara singkat dan padat, begitu Ibu. Untuk strukturnya, bagaimana ini Mbak Karyanti nggak ada suaranya? Gimana Mbak Karyanti? Ya Bu, Strukturnya? struktur teks eksposisi yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi struktur teks eksposisi ada 3, baik pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, penegasan ulang atau pendapat. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini mengenai struktur teks eksposisi. Kalian masih ada yang kebingungan cara menganalisis struktur teks eksposisi? Tidak Bu, Tidak jelas. Nah, untuk secara mandiri, individu, nanti Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan LKPD secara individu yang akan Ibu kirimkan ke grup WA. Nah, nanti Ibu beri link untuk mengupload, yaitu dari Bitly ya. Siap kan? Iya Bu, Siap Ibu. Siap. Terima kasih. Nanti tunggu sampai pukul 3 sore ya. Iya Bu. Oke. Untuk materi berikutnya yaitu tentang mengonstruksi teks eksposisi. Kalian bisa baca terlebih dahulu di buku paket dari pemerintah ada, di buku Erlangga itu juga ada. Bagaimana sih cara mengonstruksi teks eksposisi? Kalian pelajari terlebih dahulu, nanti minggu depan kita akan pelajari bersama-sama. Baik, terima kasih itu dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa menjaga imun karena ini masih masa pandemi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Mas Nur dipimpin untuk berdoa. Ya Ibu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.